Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali bersama saya Yeri Pati Nasarani, tentunya di dalam program Word from Heaven. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya firman selalu menjadi kekuatan bagi setiap kita. Dan saya percaya firman juga pelita dan terang bagi jalan dan langkah kita. Saudara, saya hari ini ingin membahas sesuatu yang sangat penting. Kita harus tahu, ketika kita bersentuhan dengan firman, maka Tuhan pasti membangun sesuatu lewat firman-Nya dalam kehidupan kita. Dan lewat apa yang Tuhan bangun, maka kita akan punya kemampuan untuk membangun begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Bahkan bagi gereja, keluarga, kota, dan juga bangsa. Dan hari ini saya ingin share, saudara, salah satu yang Tuhan bangkitkan dalam kehidupan kita adalah mentalitas seseorang yang terhormat. Saya percaya cara Tuhan membangun hidup ini, cara Tuhan memberkati banyak orang, cara Tuhan membangun bangsa ini adalah Dia membangkitkan orang-orang yang terhormat. Nah, itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan harus tahu bagaimana orang terhormat hidup. Tentunya sangat berbeda dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, memiliki cara hidup yang terhormat. Saudara, yang jelas saya sampaikan di awal bahwa orang yang gila hormat adalah orang yang tidak terhormat. Jadi adalah sebuah kesalahan fatal kalau kita mengikuti Tuhan, mengasihi dan menyembah Tuhan, lalu di saat yang sama kita memiliki mentalitas gila hormat. Kita sangat suka dihormati oleh orang lain. Kita memaksa orang lain untuk menghormati kita. Kita menempatkan diri kita lebih terhormat dibanding orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya mari izinkan firman Tuhan untuk mengembalikan nilai kehormatan bagi orang-orang yang terhormat di hadapannya, saudara. Filipi 2 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25. Saudara, ini bercerita tentang orang-orang yang dikirim Rasul Paulus ke Filipi, saudara. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Karena tidak ada seorang kepadaku yang sehati dan sepikir dengan dia, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semua orang mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap dan akan kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Jadi saudara, ternyata ada satu orang yang dikirim secara spesifik. Bukan hanya Timotius, tapi Epafroditus. Bahkan di ayat 29 dikatakan gini. Jadi sambutlah dia di dalam Tuhan dengan segala sukacita, hormatilah orang-orang seperti dia. Saudara, orang yang terhormat di hadapan Tuhan adalah orang yang tahu persis ada kepentingan-kepentingan yang lebih besar dari dirinya sendiri, dari perasaannya sendiri, dari pergumulannya sendiri, dan dari hidupnya sendiri. Ternyata orang yang terhormat di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri dalam banyak aspek dalam kehidupannya. Saudara, sangat berbeda jauh. Orang-orang yang terhormat di luar Tuhan itu memiliki hidup kayak lagu naik-naik ke puncak gunung, naik terus. Tapi orang yang terhormat di hadapan Tuhan, dia turun ke bawah. Maka Yesus katakan, siapa yang melakukan pada orang yang paling hina, dia melakukannya untuk aku. Orang-orang yang terhormat tahu dia bukan orang-orang yang hanya mengejar mujizat. Dia adalah orang-orang yang menjadikan dirinya mujizat itu sendiri untuk orang lain. Dia adalah orang-orang yang tidak hanya mengejar hal besar dalam hidup ini. Dia adalah orang-orang yang menjadikan dirinya hal besar itu sendiri untuk orang lain. Dan Tuhan mencari, Tuhan membentuk
orang-orang yang tidak melihat dan memandang Tuhan hanya untuk kepentingannya sendiri. Dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang terhormat. Dan orang-orang seperti itu yang akan membangkitkan begitu banyak perkara dahsyat dan luar biasa. Dan saya berdoa saudara adalah orangnya, saudara. Saya punya satu pengalaman, saudara. Saya punya seorang mentor bernama Leman. Dia seorang yang cinta Tuhan. Dia ngajarin begitu banyak hal dalam kehidupan saya. Ajarin saya berdoa, ajarin saya baca Alkitab dan sebagainya. Dia seorang mantan bandar narkoba yang terkenal di daerah Jakarta Barat, saudara. Dan tiap hari dia berdoa untuk orang-orang seperti saya, mantan pecandu narkoba. Satu ketika, saudara, dia tidak ditemukan di rumahnya. Dia tidak ditemukan di mana-mana. Dia seorang penjaga menara doa. Kami mencari ke berbagai menara doa dan dia tidak ketemu. Dan akhirnya saya ketemu mentor saya, pembimbing rohani saya di kamar jenazah Rumah Sakit Cipto. Dia didapati meninggal di depan rumah bandarnya dan ada Alkitab terbuka di sebelahnya. Dia pergi nginjilin bandarnya dan dia dibunuh oleh komplotan bandar narkoba saat itu. Saudara, saya tidak punya waktu panjang lebar, tapi saya bisa duduk dan menyampaikan firman. Karena 20 tahun lalu ada seorang yang tidak terkenal, namanya tidak pernah muncul di warta-warta jemaat, flyer, kalau sekarang Instastory, orang itu tidak terkenal, tidak populer. Tapi dia berani menyerahkan nyawanya supaya orang-orang kayak saya ini bisa bangkit. Ini waktunya bukan hanya hidup untuk diri sendiri. Ini waktunya hidup untuk Tuhan, untuk generasi dan genapi panggilannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami percaya ini waktu yang tepat untuk kami menggenapi rencanamu. Dimanapun kami berada, teguhkan panggilanmu dalam hidup kami. Kami bangkit menggenapi rencanamu. Jadikan kami orang yang terhormat, bukan orang yang gila hormat, karena kami tahu ada anugerahmu atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jika saudara merasa diberkati bisa bagikan video ini ke rekan dan kerabat saudara. Tuhan Yesus memberkati.